Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi mengenai tips untuk menuliskan partograf ya. Seperti kita ketahui bahwa tujuan partograf itu adalah untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan yang biasanya didapatkan dari hasil vagina Taucher atau pemeriksaan dalam untuk menilai pembukaan dan penipisan serviks ya. Dan juga tujuannya adalah untuk menilai apakah proses persalinan itu bisa berjalan dengan normal atau spontan, dan juga untuk mendeteksi secara dini sehingga dapat menentukan tindakan yang harus diambil dalam waktu yang tepat. Jadi partograf itu digunakan hanya ketika ibu bersalin itu masuk dalam fase infartu kala 1 fase aktif. Artinya ibu sudah ada tanda pembukaannya mulai dari 4 cm. Dan selanjutnya ya, jadi ketika kita mau menulis partograf, otomatis yang pertama yang harus diisikan adalah identitas ya. Identitas dari pasiennya. Dan juga ada nomor register. Nomor register ini bisa dituliskan sesuai dengan yang ada pada rekam medis masing-masing bidan atau di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian untuk nama ibu ya, itu bisa dituliskan inisial atau bisa lengkap sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian untuk umur itu kita tuliskan lengkap ya. Misalnya yang sesuai soal itu adalah 26. Kemudian G di sini, umur ini tadi adalah umur ibu ya. Jadi ibu yang bersalin umurnya berapa. Kemudian untuk G ini adalah gravidanya. Jadi ini kehamilan yang keberapa. Ini kehamilan seperti yang di contoh soal, misalnya saya sebut kehamilan yang pertama. Kemudian untuk P ini adalah partus ya, dia pernah melahirkan berapa kali. Kemudian ini karena tidak baru kehamilan pertama jadi 0. Kemudian A ini menunjukkan abortus ya, jadi ibu sudah mengalami abortus atau keguguran itu sudah berapa kali. Karena ini masih kehamilan 1 jadi 0. Kemudian untuk tanggalnya kita isi tanggal ibu masuk atau periksa ke tempat bidan. Misalnya kita isi yaitu tanggal 10 Agustus. Ya, 10 Agustus 2020. Misal kita isi seperti itu. Kemudian untuk jamnya ini kita isi jam kedatangannya. Jam datangnya jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mengisikan dia waktu Indonesia Barat, WIB atau WITA. Kemudian selanjutnya ini ada jam ketuban pecah sejak jam berapa, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jadi kalau pasiennya memang pada waktu datang sudah mengalami ketubannya pecah, nah berarti harus diisi jamnya sejak awal. Tetapi kalau memang belum pecah, nanti kita isi ketika ketubannya itu sudah pecah ya. Kemudian untuk mules ya, ibu merasakan mules, kemudian merasakan kencang-kencang, itu sejak jam berapa harus jelas ya. Jadi ini kita tuliskan ibu merasa kencang-kencang sejak jam 12 malam ya. Jadi jam 24 misalnya seperti itu. Baru kemudian nanti kita isikan untuk yang lainnya. Kemudian poin yang utama itu adalah melihat pembukaannya ya, hasil dari pemeriksaan dalam. Jadi ini contoh yang saya berikan itu adalah pembukaannya ketika dilakukan VT itu
adalah 7 cm. Jadi kita tuliskan pembukaannya itu berada di sini ya. Nah, awal untuk menuliskan pembukaan itu kita mulai dari sini ya. Kita ambil pembukaannya 7, kemudian kita tarik garis ke kanan ya, ke garis waspada, diambil yang berpotongan dengan garis waspada. Ini garis waspada ya. Jadi ini garis waspada, perpotongannya ada di sini. Jadi dari angka 7 ini kemudian sampai ke perpotongan garis waspada. Berarti di sini. Untuk tandanya itu adalah silang. Kemudian baru kita tuliskan untuk jamnya. Ya, dari sini kemudian kita tuliskan jamnya. Jam pemeriksaannya adalah jam 10:00 ya. Kemudian baru kita tuliskan data-data yang lainnya. Jadi dari ini kita tulis untuk data DJJ-nya ya. DJJ pada jam 10 itu menunjukkan sebanyak misalnya adalah 138 ya. Jadi 138 kita tarik garis, kemudian diberi tanda titik ya. Ini 138. Kemudian dari DJJ itu langsung ke bawah ada air ketuban. Air ketuban ditemukan masih utuh. Berarti kalau masih utuh kita tuliskan U. Kemudian untuk penyusupan atau molase itu tidak ditemukan ya. Jadi diberikan penilaian 0. Kemudian baru ke bawah ya, ke bawah dari pembukaan itu adalah untuk penurunan kepala ya. Penurunan kepala itu adalah 3/5. Jadi kita berikan tanda ya, jadi 3 dari sini, kemudian ditarik garis ke arah ini. Jadi di bawah, tepat di bawahnya pembukaan, diberikan tanda lingkaran. Itu artinya penurunan kepalanya adalah 3/5. Kemudian setelah penurunan kepala, kita lanjut ke bagian bawahnya ya. Yaitu di sini ada kontraksi ya. Penulisannya yaitu dari bawahnya urut ya. Jadi urut di bawahnya pembukaan, penurunan kepala itu tadi ya. Jadi di kolom ini ya, di kotak ini. Untuk jam 10.00 itu kontraksinya sebanyak 4 kali ya. Per 10 menit lamanya 40 detik. Jadi kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Di sini ya, jika lamanya itu adalah 40 detik, maka untuk penulisannya itu diarsir ya, cara penggambarannya diarsir. Jadi ini 20 sampai 40 berarti kategorinya masih masuk dalam diarsir ya. Jadi dari sini kita ambil, kemudian 4 kali berarti ada 4 kotak. Kotak pertama, kemudian diarsir kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat diarsir ya. Kemudian ke bawah lagi, apakah diberikan induksi oksitosin? Jika memang tidak diberikan, maka diberi tanda strip ya. Tanda strip ini untuk mengantisipasi jika ada seseorang yang nanti usil atau jahil kepada kita, nanti memberikan tanda diberikan oksitosin, padahal kenyataannya kita tidak memberikan induksi oksitosin ya. Kemudian obat dan cairan, apakah diberikan? Jika diberikan dituliskan di sini.
Jadi misal nanti RL itu berapa tetes per menit diberikan di sini, dan obatnya apakah ada tambahan antibiotika atau yang lainnya. Nah, itu diberikan di sini. Tetapi kalau tidak diberikan, cukup diberi tanda strip ya. Kemudian untuk nadi ya, nadi ibu itu sama, jadi urutannya sama. Ini nanti lebih mudah ya untuk pengisiannya menggunakan penggaris ya. Jadi menggunakan penggaris. Untuk nadinya pada jam 10.00 itu diketahui nadinya adalah 80 kali per menit. Berarti kita ambil dari sini ya. Dari sini 80 ini kita tarik ke arah kanan, kemudian di bawah, tepat di bawahnya dari garis kontraksi. Jadi diberi tanda bulat, diberi tanda titik ya, mohon maaf, titik. Kemudian lanjut ke suhu. Suhu jam 10.00 itu 36,5. Jadi pengisiannya langsung kepada angkanya 36,5. Tidak perlu menggunakan derajat Celcius. Kemudian untuk urin, apakah ibu berkemih pada saat jam 10.00? Jika ibu berkemih, maka nanti di sini ditambahkan volumenya. Volumenya misal adalah 200 ml ya. Kemudian apakah ada bau aseton? Jika tidak ada, di strip. Kemudian apakah ada protein urin? Jika tidak ada, maka di strip. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan lebih mudah karena prinsip dari penulisan partograf itu berada di awalnya. Jadi berada di awal itu akan, jika sudah benar, maka seterusnya akan lebih mudah dalam pengisiannya ya. Jadi ini selanjutnya adalah pukul 10.30 karena satu kotak ini dia berarti 30 menit. Jadi kalau ada 2 kotak berarti ada 1 jam ya. Jadi ini bisa saya tuliskan jam 10, kemudian jam 11, karena ini 1 jam. Tapi kalau satu kotak ini adalah 30 menit ya. Jadi satu ini 30 menit, 30 menit, 30 menit. Tapi kalau yang jadi satu ini itu adalah 1 jam. Kemudian pada data yang didapatkan dari hasil observasi jam 10.30 itu adalah DJJ-nya 134 ya. DJJ berarti dari atas dulu, DJJ 134. Ini kita misalkan ada di sini ya, kita berikan tanda titik. Kemudian untuk air ketuban dan penyusupan hanya diisikan ketika ada tandanya. Jadi kalau memang ketubannya itu sudah keluar, sudah pecah ya, nanti diperiksa, dinilai bagaimana warnanya ya. Kalau dia ada warna merah atau itu nanti ada darahnya, berarti kita berikan tanda di sini adalah D ya. Kemudian kalau didapatkan warnanya itu ada seperti hijau atau hitam ya, itu seperti ada mekoniumnya, berarti diberikan tanda M ya. Kemudian jika warnanya ketuban itu adalah jernih, maka diberikan tanda J. Kemudian kalau ketubannya itu sedikit atau bahkan bisa tidak ada air ketubannya, itu nanti diberikan tanda K ya. Jadi dari air ketuban ini kita sudah bisa merencanakan tindakan selanjutnya ya. Contohnya kalau sudah didapatkan air ketubannya itu bercampur dengan mekonium, maka nanti perlu adanya resusitasi ya, agar nanti untuk pencegahan terjadinya asfiksi. Oke, untuk selanjutnya itu nanti ke bawah ya. Jadi untuk pembukaan ini nanti pada saat ada pemeriksaan dalam lagi, perlu diketahui bahwa pemeriksaan dalam itu dilakukan setiap 4 jam atau ketika ada indikasi ya. Jadi tidak setiap menit ya, tidak setiap 30 menit, tapi setiap 4 jam atau jika ada indikasi. Kemudian lanjut dari DJJ yang kita
tuliskan ya, kita tuliskan setiap 30 menit itu adalah kontraksi. Kontraksi pada pukul 10.30 itu adalah 4 kali, lamanya 45 detik ya, berarti dia sudah naik tingkat. Kalau dia lebih dari 40 detik itu nanti tandanya adalah di blok ya, jadi diwarnai sebanyak 4 kali, berarti diwarnai ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah ini kita warnai, bukan diarsir, diingat-ingat ini ya. Jadi untuk penulisan hasil observasi kontraksi itu dituliskan untuk satu kotak ya. Nah ini kemudian tidak diberikan oksitosin ya. Kemudian untuk nadi ibu pada jam 10.30 itu adalah 84. Berarti 84 ada di sini, diberikan tanda titik. Kemudian lanjut ke data hasil observasi jam 11 ya. Jadi jam 11 mulai dari atas lagi DJJ ya. DJJ-nya pada jam 11 itu adalah 134. Kemudian untuk kontraksinya itu sudah 5 kali ya, 5 kali, lamanya 45 detik. 5 kali berarti ada 5, ini nanti 45 detik, berarti harus diwarnai ya, atau di blok. Ini di blok ya, jadi ini di blok semua ya, ada 5 kali, berarti 5 kotak yang di blok. Kemudian lanjut ke data observasi jam 11.30 ya. Jam 11.30 didapatkan DJJ-nya adalah 144. Berarti ada di sini. Kemudian untuk kontraksinya 5 kali, lamanya 45 detik. Berarti ada 5 kotak yang nanti kita berikan blok ya. Jadi diwarna di blok. Kemudian lanjut ke data jam 12 ya. Jam 12 ternyata sudah dilakukan pemeriksaan dalam lagi ya, karena ada indikasi yaitu ketubannya pecah. Jadi di sini kita tambahkan hasil dari pemeriksaan dalamnya. Didapatkan hasil pemeriksaan dalamnya adalah 10 atau lengkap ya. Berarti di sini jam 12 ini naik ke atas, terus kemudian di sini kita berikan jam 10 ya. Pembukaan 10 ya. Jadi pembukaan 10, kemudian ini kita tarik ke atas, terus kemudian ini ke sini, berarti pertemuannya ada di sini, kita berikan tanda silang. Kemudian ini dihubungkan dengan pembukaan yang sebelumnya. Kemudian untuk yang penurunan kepalanya 0/5, berarti di sini jam 12 0 berada di sini, lalu kita hubungkan ya, seperti ini. Kemudian untuk ketubannya tadi dia berwarna jernih, berarti kita tuliskan di sini jernih. Penulisan air ketuban itu berada di garis sebelah sini ya, di kotak pada jam 12 ya. Kemudian untuk DJJ-nya jam 12 itu adalah 144. Nah, terus kemudian baru ke kontraksinya. Kontraksinya jam 12 itu sebanyak 5 kali, lamanya 45 detik. 5 kali berarti 5 kotak yang diisikan. Kemudian lebih dari 40 lamanya 45 kali berarti sudah lebih dari 40 ya.
lamanya 45 detik, berarti sudah lebih dari 40 detik, berarti kita blok ya, ini di blok. Kemudian apakah diberikan cairan selama sampai dengan jam 12, tidak diberikan induksi ataupun cairan, maka diberikan tanda strip. Kemudian nadinya ya, tadi ada yang ketinggalan, jadi nadinya dituliskan yang jam 11 tadi 88, kemudian jam 11.30 tadi 84, dan jam 12 adalah 84. Ini nanti kita sambungkan ya, disambung. Begitu juga dengan DJJ, itu kita sambungkan. Kemudian untuk penyusupan kepala tidak ada ya, ini di sini tidak ada, jadi kita tuliskan 0. Kemudian untuk suhu itu pemeriksaannya setiap 2 jam, namun pada saat ini tidak dilakukan pemeriksaan suhu, jadi kita berikan tanda strip. Untuk urin juga ibunya tidak mengeluarkan urin, jadi diberikan tanda strip. Kemudian jam 12.30 lahir bayi perempuan ya. Jadi kalau sudah ada tanda gejala kala 2, yaitu doran, teknus, perjual vulka. Doran itu dorongan meneran, teknus itu tekanan pada anus, perjual itu perineum menonjol, vulka itu vulva dan sphincter ani membuka, maka harus dipimpin untuk meneran. Ibunya dipimpin untuk meneran. Kemudian dengan posisi senyamannya ibu kecuali posisi terlentang ya, karena itu nanti akan bisa menyebabkan sesak nafas. Kemudian setelah dipimpin ternyata jam 16.30 itu lahir bayi perempuan ya. Jadi bayi di sini dituliskan nanti ya, bayi perempuan, lahir pukul 16.30, terus kemudian menangis kuat. Geraknya bagaimana? Gerak aktif. Berat badannya bayi 3100, panjang badannya 48 cm. Kita tuliskan tersebut ya. Nah, selama jam 12, mohon maaf ya, ini jamnya 12 ya. Jadi jam 12.30 ya. Jam 12.30 lahir bayi perempuan, pukul 12.30 menangis kuat, gerak aktif, berat badan 3100 gram, panjang badannya 48 cm. Kemudian dituliskan tadi ketubannya itu pecah pada pukul 12. Jadi di atas ini itu dituliskan ketuban pecah pada pukul 12.00 WIB ya. Kemudian menuju ke kala 2 nanti ada di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.